Hello brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Skin berpindah ke waktu 2 hari kemudian. Terlihat para kapten Toman sudah mulai berkumpul. Maiki menyuruh Takemichi dan Hakai masuk. Draken berkata, seperti yang sudah kalian semua ketahui, 4 hari lalu Takemichi dihajar oleh ketua Black Dragon. Mereka berbuat kekerasan terhadap Takemichi, mengetahui bahwa Takemichi adalah kapten divisi 1 kita, yang artinya itu adalah deklarasi perang dari Black Dragon. Smiley berkata, ayo hancurkan geng mereka. Moto pun berkata, kita sudah pernah sekali menghancurkan Black Dragon. Yang kali ini juga akan mudah. Mitsuya berkata, kita sebelumnya mengalahkan generasi ke-9. Generasi ke-10 sangatlah berbeda. Smiley berkata, kau sepertinya tidak paham, bukan masalah Takemichi kalau dia tidak tahu di mana area kekuasaan Black Dragon. Jadi kenapa kau membawanya ke sana, Hakai? Lalu Moto menghampiri. Moto berkata kepada Hakai, Hakai, apakah kau bertingkah sebagai mata-mata Black Dragon? Smiley bertanya, kau adiknya bos Black Dragon kan? Lalu Moto berkata, kau mencoba menyembunyikan ini dari kami. Takemichi berkata, tunggu sebentar, Hakai tidak bermaksud untuk... Lalu Moto memotong pembicaraan Takemichi. Tutup mulutmu Takemichi. Teringat perkataan Chifuyu di rapat pengurus Toman, 2 hari dari sekarang, Hakai mungkin akan keluar dari Toman, yang akan membawa kita pada masa depan yang kau katakan. Untuk merubah masa depan, kita harus menghentikan Hakai meninggalkan Toman. Takemichi dan Chifuyu sudah membuat rencana untuk hari penting ini. Hakai berkata, aku tidak akan membuat alasan apapun. Silakan benci aku, hajar aku, lakukan apapun yang kalian mau. Sebagai adiknya, aku siap untuk menerima konsekuensi ini. Jadi ketua, aku Shiba Hakai, wakil kapten divisi kedua, geng Tokyo Manji, meminta izin untuk meninggalkan Toman. Maiki berkata, apakah tidak apa-apa seperti itu? Para kapten Toman menunggu bagaimana keputusan Maiki. Lalu Takemichi berkata, hentikan, aku menantang. Takemichi teringat dengan rencana yang dibuat Chifuyu. Chifuyu menjelaskan rencana pertamanya. Maiki adalah poin penting kita sebagai bos. Kalau Maiki tidak menerima permintaan Hakai, kita akan melakukan rencana ini. Dan aku tahu kelemahan Maiki. Takemichi berkata kepada Maiki, tenangkanlah dirimu sebentar dan pikirkanlah. Ternyata rencana pertama yang dibuat Chifuyu itu adalah memberikan kue kepada Maiki. Dorayaki adalah makanan kesukaan Maiki. Takemichi memberikan dorayaki itu kepada Maiki. Lalu Maiki membuangnya dan berkata, jangan mengganggu. Draken yang melihat tingkah Takemichi berkata, kau pikir ini lucu? Takemichi bingung karena rencana pertamanya gagal. Lalu dia teringat dengan perkataan Chifuyu. Jangan khawatir Takemichi, untuk jaga-jaga, jika itu gagal, aku punya rencana kedua. Kalau muncul masalah baca catatanku. Lalu Takemichi melihat catatannya. Ternyata di catatan itu hanya bertuliskan beranilah. Takemichi sangat syok setelah melihat catatan itu. Lalu Takemichi berkata dalam hati, aku lupa kalau Chifuyu itu bodoh. Menggunakan rencana seperti ini tidak akan bisa menghentikan Hakai keluar dari Toman. Aku harus berbuat apa sekarang? Kalau begini terus perkelahian akan terjadi. Draken bertanya kepada Maiki, apa keputusanmu? Lalu Maiki menjawab, akan kuserahkan semuanya kepada Mitsuya, karena dia adalah kapten divisi kedua. Lalu Mitsuya berjalan menghampiri Hakai. Hakai berkata kepada Mitsuya, maafkan aku sudah memantapkan keputusanku. Mitsuya menjawab, jangan terlihat begitu menyedihkan Hakai, aku mengerti dengan situasinya. Sambil mendudukkan kepala, Hakai berkata, aku senang bekerja denganmu. Takemichi berpikir, sekarang apa? Kondisinya tidak bisa terus begini. Apakah aku tidak bisa mengubah apapun lagi? Mitsuya berkata kepada Hakai, kau bilang apa? Aku tidak bilang kau boleh pergi. Lalu Hakai teringat pada masa lalunya. Ketika aku sedang memukuli seorang
Mitsuya tiba-tiba datang dan menahan tanganku. Mitsuya berkata, "Kau sudah kelewatan." Lalu Hakai melihat ke arah Mitsuya. Mitsuya berkata, "Kekerasan seharusnya digunakan untuk melindungi." Dalam pikiran Hakai, Mitsuya adalah orang aneh yang sedang bersama dua anak kecil. Itulah bagaimana pertama kalinya aku bertemu dengan Mitsuya. Skin berpindah. Setelah pertemuan dengan teman tadi, Hakai dan Mitsuya terlihat sedang berjalan ke suatu tempat. Hakai berkata, "Mungkin bukan ide yang bagus untuk bertemu dengan Taiju. Apapun perkataanmu tidak ada gunanya, dia itu sampah." Mitsuya berkata, "Bisakah kau berhenti? Kau selalu membereskan semua masalahmu sendirian." Ngomong-ngomong, kenapa mereka berdua ikut? Ternyata Chifuyu dan Takemichi mengikuti mereka. Takemichi menjawab, "Aku ada di sana ketika itu terjadi." Chifuyu juga menjawab, "Aku mengawasi Takemichi, dia ini bodoh." Akhirnya mereka berempat berjalan menuju tempat Taiju. Terlihat Mitsuya sedang berbicara dengan Taiju. Lalu Mitsuya berkata, "Senang bertemu denganmu, Taiju." Taiju menjawab, "Kau Mitsuya yang selama ini sudah memanipulasi adik laki-lakiku kan?" "Itu tuduhan yang cukup besar," jawab Mitsuya. Lalu Taiju mengatakan, "Akan kubunuh kau." Taiju terlihat sangat tidak sopan. Di tempat itu ada Hakai, Mitsuya, Chifuyu, Takemichi, Inui, Taiju, dan Koko. Taiju berkata kepada Mitsuya, "Jadi kau mau berbicara apa? Jangan bertele-tele." Mitsuya menjawab, "Hakai akan kuserahkan kepada Black Dragon. Aku tidak akan melihat dia lagi." Takemichi terkejut mendengar hal itu. Lalu Taiju berkata, "Sekarang baru menarik. Kau tidak datang kemari untuk menghentikan ini terjadi." Mitsuya berkata, "Sebagai gantinya, bebaskan Yusuha." Semua terkejut dengan perkataan Mitsuya. Mitsuya berkata, "Kau memaksa Yusuha melakukan sesuatu kan? Hakai selama ini selalu melindungi Yusuha dari kekerasanmu. Hakai tidak meninggalkan Toman karena dia takut terhadapmu. Dia melakukan itu untuk melindungi Yusuha." Lalu tiba-tiba Taiju memukul Mitsuya. Takemichi dan Hakai kaget melihat tindakan Taiju, tapi Mitsuya bisa menahan serangannya. Mitsuya berkata, "Sekali lagi kukatakan, akan kuserahkan Hakai, jadi bebaskan Yusuha." Kalau kau menyetujui persyaratan ini, Toman tidak akan mencari-cari masalah dengan Black Dragon. Dan kalau kau tolak, maka kita akan perang. Akhirnya mereka sepakat dan berjabat tangan. Taiju berkata, "Meskipun aku tidak melakukan kekerasan apapun, akan kutepati janjiku. Aku tidak akan memukul Yusuha lagi." Chifuyu berkata kepada Takemichi, "Jadi pada akhirnya akan tetap bergabung dengan Black Dragon." Lalu Takemichi menjawab, "Tapi aku belajar satu hal. Hakai pasti akan membunuh Taiju demi kepentingan Yusuha." Di tempat lain, terlihat Hakai berterima kasih kepada Mitsuya. Mitsuya berkata, "Entah seberapa sulit masalah yang dihadapi, gunakanlah kekuatanmu untuk melindungi." Hakai mengingat masa lalunya lagi. Terlihat Hakai yang sedang bermain di rumah Mitsuya. Mitsuya sedang memasak untuk adik-adiknya. Hakai bertanya kepada Mitsuya, "Orang tuamu mana?" Ia menjawab, "Hanya ibu. Ia bekerja sampai larut malam. Jadi aku yang merawat mereka berdua." Hakai bertanya, "Bukankah sulit harus mengurus semua ini?" Skin kembali berpindah. Mitsuya berkata, "Jangan membenci situasi yang sudah ditakdirkan untukmu." Hakai terharu mendengar perkataan itu. Skin berpindah ke tempat Takemichi dan Chifuyu. Takemichi berkata, "Aku berpikir untuk kembali ke masa depan." Chifuyu menjelaskan, "Hakai bergabung ke Black Dragon, jadi kau belum berhasil mencapai apapun." Takemichi berkata, "Demi melindungi Yusuha dari kekerasan Taiju, Hakai akan membunuh Taiju." Tapi semenjak Mitsuya membebaskan Yusuha dari genggaman Taiju, Hakai tidak memiliki alasan lagi untuk membunuh Taiju. Bukankah itu seharusnya merubah masa depan? Chifuyu berkata, "Itu mungkin saja. Tapi bagaimana misalnya tidak ada yang berubah? Bagaimana caramu menjabat tangan Naoto kalau kau masuk penjara? Kalau sekarang kau pergi ke masa depan, mungkin saja kau tidak bisa kembali. Caramu ini terlalu beresiko. Selain itu, Mitsuya yang membebaskan Yusuha, bukan kau.
Kalau kau tidak merubah apapun, dengan begitu masa depan juga tidak akan berubah. Ketika Takemichi dan Chifuyu sedang berbincang, seseorang datang memanggil Takemichi. Orang itu adalah Hakai. Mereka bertiga berbicara di suatu tempat. Hakai berkata, "Bisakah kalian sampaikan ucapan terima kasihku kepada Mitsuya? Kehidupan sehari-hariku rumit. Di dalam keluarga kami tidak memiliki ibu, dan dari kecil ayah kami jarang sekali berada di rumah. Dengan begitu yang bertanggung jawab adalah Taiju, sebagai saudara tertua. Dari kecil dia sudah menjadi raja, meskipun dia hanya lebih besar dan lebih kuat dibandingkan anak-anak lain. Di atas itu semua, dia hebat dalam mengambil hati orang. Semua pengikut Taiju menyukai dirinya. Taiju itu ahli dalam menggunakan kekerasan. Ini fakta yang memilukan. Kalau dia menghajar seseorang, dia akan menghajarnya habis-habisan, bahkan kepada saudaranya sendiri. Dulu aku sering sekali dipukul oleh Taiju. Setelah memukulku, Taiju lalu berkata, "Aku menyayangimu lebih dari siapapun, dan aku juga lebih terbuka kepadamu dibandingkan orang lain. Jadi itu menyakitiku ketika kau tidak sesuai dengan ekspektasiku. Aku menyayangimu, Hakai." Hakai bercerita lagi kepada Takemichi, "Kupikir cinta itu seharusnya menyakitkan. Karena itulah caraku dibesarkan. Hal itu sudah terbiasa untukku. Mitsuya memutarbalikkan hidupku. Aku benar-benar terkejut. Meskipun dia seharusnya bisa bermain, dia harus merawat dua anak kecil. Kehidupan sehari-harinya terlihat sangat sulit, tapi menghadapi itu dia bisa tersenyum lebar. Ketika aku memakan makanan yang dimasak Mitsuya, tak tahu kenapa, tapi makanan itu membuat aku menangis seperti bayi. Dia mengatakan sesuatu kepadaku, 'Gunakanlah kekerasan untuk melindungi.' Dulu aku bersumpah untuk melindungi keluargaku, tapi Taiju sering memarahiku. Taiju juga sering memukuliku. Semenjak saat itu, aku menerima hukuman yang seharusnya diberikan kepada Yusuha. Selama ini aku melindunginya, tapi Taiju melanggar janjinya. Dia menghajar Yusuha seperti biasa. Taiju selalu melanggar janjinya." Takemichi dan Chifuyu sangat kesal mendengar cerita itu. Hakai berkata, "Taiju memikirkan janji yang sudah dibuat dengan Mitsuya. Tapi Taiju juga tidak akan pernah melepaskan Yusuha." Lalu Takemichi berkata, "Kalau begitu, bagaimana cara kami bisa membantu Yusuha?" Hakai berkata, "Aku malu untuk mengakuinya. Bahkan sekarang pun berdiri di belakang Taiju saja membuatku gemetaran. Aku tidak bisa melakukan apapun. Itulah kenapa aku keluar dari Toman. Aku tidak mau merusak nama Toman demi melindungi keluargaku. Aku akan menggunakan kekerasan. Aku akan membunuh Taiju. Jadi jangan khawatirkan aku lagi." Episode kali ini berakhir sampai di sini. Kita lanjutkan episode berikutnya di video berikutnya ya, Kak.